Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Anandi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Dan yang kami hormati Bapak Noval Abdillah SPDGR selaku narasumber pada malam hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan workshop virtual merancang presentasi dengan Prezi, di mana perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya kegiatan workshop virtual ini akan dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut, begitu ya Bapak Ibu, di mana untuk hari ini merupakan hari pertama. Semoga semangat dan antusias Bapak Ibu di hari pertama ini membara dan luar biasa sekali untuk mengenal lebih jauh mengenai Prezi, begitu. Nah, di mana untuk 3 hari berturut-turut mulai tanggal 15 hingga 17 nantinya akan dilaksanakan diskusi interaktif melalui Zoom meeting, di mana untuk 2 hari berikutnya Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu selain di hari keempat dan kelima, Bapak Ibu juga bisa melakukan diskusi interaktif di WhatsApp group. Karena nantinya Bapak Ibu kan sudah tergabung di WhatsApp group dan di sana telah ada Bapak Novel juga, di mana nanti semisalkan Bapak Ibu ada kendala, pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung bertanya di sana, begitu. Nah, kemudian sesuai dengan moto kami di Guru Inovatif Indonesia, belajar, berkarya, dan berinovasi, tentunya harapan dari kami Bapak Ibu tidak hanya menyimak materi saja, akan tetapi Bapak Ibu juga bisa mempraktekannya, di mana nantinya ketika Bapak Noval menjelaskan, Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya atau Bapak Ibu bisa menunggu rekaman Zoom ini, kemudian Bapak Ibu mempraktekannya di kemudian harinya, begitu. Yang terpenting nanti Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah karya dan menghasilkan sebuah output, tentunya tidak hanya menyimak materi saja, begitu ya Bapak Ibu. Dan terkait segala bentuk administrasi, baik itu e-sertifikat kemudian daftar hadir, Bapak Ibu tenang saja. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami dari tim Guru Inovatif Indonesia nantinya akan menyiapkannya, begitu, dan mohon kepada Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan kehadirannya di kolom chat Zoom. Begitu ya Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat Zoom saja. Jadi untuk di chat Zoom, mohon Bapak Ibu tidak untuk menyampaikan kehadirannya karena nantinya segala bentuk administrasi akan disiapkan oleh tim kami dari Guru Inovatif Indonesia. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini fokus untuk belajar, fokus untuk menyimak materi dari Bapak Noval. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga telah bergabung Bapak Noval Abdillah. Beliau merupakan Duta Rumah Belajar Jawa Timur tahun 2019 dan beliau sangat ahli dalam bidang media pembelajaran ini, termasuk media-media digital, media untuk pengembangan pembelajaran, tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Maka langsung saja untuk malam hari ini kita silakan kepada Bapak Noval untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Mohon izin Mbak Melisa, suara saya jelas ya? Jelas Bapak. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya mengucapkan selamat bergabung, selamat datang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur Alhamdulillah. Ini adalah malam pertama kita akan mencoba untuk belajar bersama bagaimana cara merancang presentasi yang menarik menggunakan platform Prezi.com. Nah, kalau saat ini mungkin Bapak Ibu lebih banyak atau lebih dominan menggunakan Microsoft Office, PowerPoint ya, atau mungkin sebagian juga ada yang beralih ke Canva, atau juga masih ada yang menggunakan Google. Nah, ini adalah pilihan-pilihannya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mencoba untuk menggunakan pilihan yang lebih mungkin kalau menurut saya ini jauh lebih interaktif ya Bapak Ibu, mulai dari transisi dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah sebelumnya tadi sudah dikenalkan bahwa saya adalah Noval Abdillah, Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur. Dan nanti dalam 3 hari ke depan Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu tidak hanya menyimak, tetapi Bapak Ibu memang betul-betul mengaktualisasikan kegiatan ini dalam kegiatan praktek langsung. Sehingga di akhir kegiatan Bapak Ibu memiliki produk, ya, memiliki bahan tayang berupa presentasi, yang mana Bapak Ibu bisa mengikuti panduannya melalui Zoom meeting. Apapun kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Ibu, silahkan dikomunikasikan ya, bisa secara chat pribadi atau di WhatsApp group. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, nah, jadi untuk menambah semangat, izinkan saya untuk share screen di sini. Kita coba untuk pelan-pelan ya Bapak Ibu, agar lebih mahir nantinya. Nah, saya ingin Bapak Ibu juga bisa mengeksplor lebih dalam sebenarnya Prezi itu seperti apa, kemudian dibangun seperti apa, ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, ada sebuah pertanyaan besar ya Bapak Ibu. Bagaimana mendesain presentasi? Apakah Prezi.com ini menjadi salah satu solusinya? Ya, jadi sebelumnya telah saya sebutkan banyak platform-platform, mulai dari yang berbasis berbasis cloud ya, atau penyimpanan awan, atau juga yang berbasis offline atau installer, Bapak Ibu. Jadi presentasi ini memang digunakan erat kaitannya dengan profesi kita sebagai guru, Bapak Ibu. Cerminan guru yang kreatif, maka bisa kita lihat dari bahan tayang atau presentasi. Nah, semakin kreatif membuat presentasi, ini tandanya guru ini memiliki jiwa seni yang mungkin jauh lebih besar, ya. Nah, tetapi itu semua bisa dibangun, Bapak Ibu, bisa kita pelajari. Jadi bukan karena wah itu memang dari dasarnya bagus tuh membuat presentasi, tidak juga. Semua itu bisa kita pelajari. Ya, baik. Untuk itu, Bapak Ibu, nah, coba saya ingin mengetahui terlebih dahulu nih, Bapak Ibu. Yuk, Bapak Ibu bisa berkomentar di kolom komentar yang tersedia di Zoom ini. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana menurut Anda antara, coba kita bandingkan ya, antara gambar nomor 1 dengan nomor 2. Yuk, Bapak Ibu, gimana pendapat Bapak Ibu nih? Yes. Silakan, silakan. Nah, ini sudah masuk nih ya. Bagaimana nih menurut Anda nih? Antara gambar nomor 1 dengan nomor 2. Oke. Gambar 2 lebih hidup dan berwarna. Gambar 2 lebih oke. Nah, terus gimana? Baik.
gambar nomor 2 lebih bagus. Silakan Bapak Ibu mengeksplor ya. Nah, ini coba kita melakukan brainstorming dulu ya Bapak Ibu. Oke, gambar 2 lebih menarik untuk dibaca. Baik. Jadi Bapak Ibu rata-rata memilih gambar 2. Sementara Bapak Ibu kenapa kok tidak memilih gambar 1? Ya. Mungkin Bapak Ibu dengan cara atau dengan tidak sadar, Bapak Ibu telah membandingkan 2 desain presentasi yang berbeda. Oke ya. Jadi antara gambar 2 dengan gambar 1. Baik. Nanti akan saya jelaskan apa bedanya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ini misteri nih. Ya, lanjut lagi. Nah, coba. Bagaimana menurut Anda? Kira-kira nih, ini bahan tayang juga nih yang dibuat Bapak Ibu. Ya, mana yang lebih menarik kalau Bapak Ibu lihat dari 2 gambar ini? Dua-duanya sama-sama menyajikan infografis, ya. Kemudian ada info-info, ada teks-teksnya di sini. Tapi gimana menurut Bapak Ibu nih? Ayo. Gambar 1 lebih banyak warna. Nah, terus gambar 2 karena lebih terstruktur. Oke. Gambar 2 lebih mudah untuk dipahami, Pak. Nomor 1 cantik, wah nomor 2 jelek berarti ini ya. Oke, nah ini seru-seru juga nih ya Bapak Ibu. Penyajian data lebih asik, gambar 2 terlihat langsung poin-poinnya. Nah, terus gambar 1 lebih kreatif. Oke, lanjut Bapak Ibu, silahkan dieksplor. Apa yang Bapak Ibu ingin komentari dari 2 gambar ini? Bandingkan. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini nomor 1 kaku, nomor 2 tulisannya kecil. Oke, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu secara kasat mata telah mampu membedakan ya. Sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa membuat secara dasar bisa membuat presentasi itu secara menarik karena sudah bisa membedakan. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Setelah ini saya akan jelaskan. Yuk, coba ini dibandingkan lagi Bapak Ibu. Bagaimana menurut Anda antara gambar 1 dan gambar nomor 2? Keduanya ini sama-sama menyajikan informasi yang sama, Bapak Ibu. Ya, sama-sama menyajikan informasi yang sama. Apakah bekerja jarak jauh akan bertahan? Di sini juga, apakah bekerja jarak jauh akan bertahan? Nah, yuk, silakan dikomentari yuk, Bapak Ibu. Gambar 1 lebih menarik. Gambar 1 lebih menarik. Oke. Mana ini Mbak? Baru 10 orang yang menjawab. Lebih menarik. Bisa nggak dijelaskan? Apa yang lebih menarik? Kelebihannya mungkin apa? Lebih menarik dan tidak monoton. Lebih jelas. Ada gambar. Karena ada gambarnya Pak. Oke. Terus? Lebih mudah. Gambar 2 tulisannya terlalu kecil katanya. Terus Bapak Ibu, ayo gambar 1 lebih menarik karena penulisan judul dan ada gambarnya. Lebih hidup. Baik Bapak Ibu. Nah, terima kasih atas respon yang positif ya Bapak Ibu. Coba kita flashback. Nah, slide yang pertama ini Bapak Ibu setelah melihat ini adalah 2 perbedaan ya Bapak Ibu antara gambar nomor 1 dengan gambar nomor 2. Bapak Ibu secara langsung memilih bahwa gambar nomor 2 ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan gambar nomor 1. Dan itu betul Bapak Ibu. Kenapa? Nah, oke. Di sini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu perhatikan,
dalam membuat slide presentasi. Pertama, Bapak Ibu wajib memperhatikan faktor rasio. Ya, rasio itu artinya perbandingan lebar dan tinggi. Itu yang pertama. Nah, kalau gambar satu, ini jelas tidak seimbang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena background-nya itu tidak satu rasio atau tidak berbanding lurus dengan slide-nya gitu ya. Kalau slide-nya ini 16:9, sementara background-nya adalah 4:3. Nah, ini tolong dihindari Bapak Ibu. Ya, sehingga di sini menyisakan background yang berwarna hitam dan ini sangat jelek, sangat tidak nyaman dilihat. Itu aspek dari rasio, Bapak Ibu. Ya. Nah, dan untuk saat ini sudah tidak musim. Ya, sudah tidak musim lagi slide presentasi itu menggunakan rasio 4:3. Sekarang untuk saat ini itu yang lebih lebar, Bapak Ibu. Yang lebih lebar yaitu 16:9. Nah, jadi gambar yang nomor 2 yang lebih kekinian. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, selain dari aspek rasio, ya, bahwa yang nomor 2 ini lebih menggambarkan daripada judulnya. Ya kan? Nah, di sini ada gambar, kemudian ada judul. Nah, kalau ini gimana? Belajar neraca perdagangan. Gambarnya terlalu kecil, sehingga orang itu lebih fokus kepada tulisan. Gitu ya. Kalau lebih fokus kepada tulisan, maka yang nampak pertama ya tulisan ini, sehingga menjadi kurang menarik. Saya yakin untuk gambar yang nomor 2, Bapak Ibu menjawab lebih menarik, karena di sini gambarnya lebih besar. Dan ini yang Bapak Ibu lihat pertama kali. Oke, bisa ya Bapak Ibu? Nah, jadi ada aspek rasio, kemudian di sini bahwa judul itu harus kita dukung dengan gambar yang memadai, yang sinkron ya Bapak Ibu. Nah, ini yang nomor 1. Yang nomor 2, bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, kedua-duanya ini tidak bagus. Baik yang gambar nomor 1 maupun gambar nomor 2. Secara kaidah, maka ini menjadi tidak terbaca. Kenapa? Karena ada tulisan yang melebihi daripada garis tepi yang ada di sini. Pun demikian gambar yang nomor 2. Nah, ini dihindari Bapak Ibu. Baik ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini dihindari. Kenapa kok kita hindari? Ya, selain pandangannya tidak nyaman, yang kedua juga menjadi tidak terbaca. Oke ya. Nah, kemudian dari aspek rasio ini jelas kurang bagus karena masih menggunakan 4:3. Nah, sehingga sekarang yang paling banyak atau yang paling populer adalah 16:9. Kenapa? Karena 16:9 itu menempati layar baik di tablet, smartphone, desktop ya atau laptop itu full, jadi enak ketika membaca. Tidak ada space hitam di tepi-tepi pinggir kanan dan kirinya. Oke ya. Nah, kemudian secara gambar gimana? Nah, gambar pun di sini juga tidak bagus. Kenapa? Yang nomor 1 ini juga melebihi dari garis tepi. Jadi kurang rapi dalam menyusun. Ini yang nomor 2. Sekarang slide yang ketiga. Nah, slide yang ketiga sama Bapak Ibu. Teksnya itu sama. Nah, disinilah yang disebut dengan point of view, ya, poin yang dilihat, atau yang sering kita sebut dengan istilah hierarki, ya, dalam desain. Hierarki itu gimana, Pak? Hierarki itu begini, Bapak Ibu. Jadi, secara psikologis, ya, Bapak Ibu melihat gambar pertama, tidak mungkin langsung membaca isi teksnya ini, gitu ya. Tidak mungkin. Kenapa? Nah, karena yang akan terlihat pertama kali adalah gambar ini. Oke ya. Nah, gambar ini yang dilihat pertama, maka kalau gambarnya menarik, orang akan membaca judulnya.
Oke, jadi gambar ini mendukung judul. Ya. Kemudian kalau sudah tahu judulnya, maka sangat jelas ini akan di zoom nanti Bapak Ibu untuk mengetahui penasaran apa isinya, gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan hierarki atau point of view. Jadi, orang pertama melihat gambar, kedua membaca judul, yang ketiga ada subjudul yang lebih tebal sedikit, baru yang keempat orang akan membaca kontennya. Nah, berbeda karakter dengan yang ada di sebelah kanan atau yang gambar 2. Ya, yang gambar 2 di sini gimana? Ah, ini tidak ada hierarkinya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada point of view. Apa yang mau dinikmati, apa yang mau dilihat. Maka hindari membuat PowerPoint yang seperti ini. Ya, mohon maaf, hindari membuat presentasi yang seperti ini. Ayo, kita lebih berkreasi ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua di sini background-nya. Background-nya itu membuat teks yang ada di atasnya itu menjadi kabur, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang akan melihat lebih dominan background-nya daripada tulisan. Nah, sehingga ada istilah untuk saat ini itu bahwa mendesain presentasi itu clean and fresh, Bapak Ibu. Jadi background-nya itu dibiarkan polos-polos saja, putih gitu, kuning cerah, itu bagus bagian desain saat. Oke, nah ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau ini model jadul ini ya Bapak Ibu, jadul banget ini. Nah inilah yang lebih modern, lebih enak dipandang. Nah sehingga ayo untuk saat ini Bapak Ibu stop membuat ya bahan tayang seperti tadi itu. Berhenti Bapak Ibu ya. Nah, mulailah berkreasi. Buatlah point of view. Ya, buatlah hierarki. Sehingga di masing-masing slide nanti orang yang membaca akan menemukan intinya. Oh, seperti itu. Nah, kalau sudah bunyi oh, berarti itu sudah mulai dipahami. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, di sini ada tips ya yang perlu Bapak Ibu pahami di sini. Membuat presentasi kekinian, kira-kira apa saja tipsnya? Ya, nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini yang saya sebut tadi, Bapak Ibu ya. Nah, ini lebih kepada eh, pengenalan dasar ya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu memiliki konstruktif pemikiran yang konstruktif untuk membuat PowerPoint, mohon maaf, membuat bahan presentasi yang lebih maksimal. Baik, inilah yang disebut dengan point of view Bapak Ibu ya. Pertama, gambar itu menempati proporsi yang besar, yang paling besar, Bapak Ibu. Sehingga orang akan melihat slide pertama itu nggak langsung baca dari apa namanya judulnya, tetapi gambar yang menarik. Terus setelah melihat gambar, penasaran dengan judul. Nah, ya. Kemudian di bawahnya judul, berilah ini, ya, berilah kayak subjudul gitu ya, seperti keterangan yang menegaskan judul ini. Gitu. Terus setelah itu ada deskripsi di sini. Nah, kemudian yang kedua, susun bahwa kalimat atau kata-kata ini itu tidak terlalu rapat. Kenapa? Kalau terlalu rapat maka susah juga orang akan membaca itu. Sehingga di sini disusun mulai dari jarak antar teks atau jarak antar kalimat itu juga sudah mulai disusun. Ya, pewarnaan, nah coloring juga Bapak Ibu perlu untuk memperhatikan. Di sini hanya menggunakan dua color, dua warna, yaitu abu-abu, cenderung hitam dan kuning. Ya, jadi semakin banyak warna itu artinya
semakin membiarkan orang lain menafsirkan berbeda. Contoh misalkan, dalam satu kalimat kita beri warna berbeda-beda, maka bisa diartikan bahwa kata-kata itu tidak dalam satu kalimat, artinya tidak dalam satu artian. Iya. Nah, lagi. Nah, inilah yang disebut dengan hierarki tadi ya. Orang akan melihat apa dulu, setelah itu digiring perasaannya untuk judulnya, kemudian yang terakhir adalah membaca kontennya. Inilah yang disebut dengan hierarki. Baik, Bapak Ibu, coba beri komentar. Nah, ini ada sebuah slide di mana slide ini menjelaskan atau menerangkan bahwa Kenarit, ya ini nama ini itu sebagai web designer. Jadi ini semacam kartu kontak ya, atau apa ya, kartu nama gitu ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa bandingkan, coba Bapak Ibu perhatikan ini dan bandingkan dengan ini. Ulangi, bandingkan ini dengan ini. Oke, sudah menangkap Bapak Ibu? Saya ulangi lagi, bandingkan ini dengan ini. Nah, silakan beri komentar Bapak Ibu ya. Nah, jadi bandingkan yang ini Bapak Ibu, ini tulisannya semua rata gini ya, tidak ada penekanan, dan bandingkan dengan ini. Kira-kira mana yang lebih pas untuk kita lihat, kita nikmati ya. Oke, lebih pas yang nomor 2 Pak. Ah, ini udah mulai menemukan ya Bapak Ibu. Nomor 1 lebih pas. Oke, nah baik. Nah, jadi yang kedua enak. Diferensiasi Pak, yang nomor 2. Nah, oke Bapak Ibu, yuk coba kita ini ya, Bapak Ibu, kita bandingkan. Yang nomor 1 Bapak Ibu, saya bisa memastikan ini hanya asal meletakkan teks saja ya, tidak ada seni-seninya, gitu ya. Semua teks ukurannya sama, warnanya sama, sehingga di sini orang akan menilai bahwa ini adalah satu kesatuan, gitu ya. Padahal informasi ini ada 2, ada nama dan ada kontak, ya kan? Nah, setelah kita bandingkan dengan yang kedua, nah inilah baru mulai terang, gitu ya. Oh, ternyata ini orang punya nama ini, pekerjaannya web design, kemudian inilah kontaknya, gitu ya. Nah, ingat Bapak Ibu, warnanya di sini tidak lebih dari 2, ya. Kenapa? Karena mengikuti dari warna yang ada di ikon ini. Oke ya. Jadi nama atau judul itu menempati ukuran teks yang paling besar dan dicetak tebal. Selalu begitu. Saya ulangi. Judul itu selalu menempati ukuran teks yang paling besar dan dicetak tebal. Nah, oke ya. Kemudian keterangannya, nah, kebalikannya Bapak Ibu. Ya. Jadi keterangan yang ada di bawahnya nah, itu ukurannya nomor 2 lebih kecil. Ya, nomor 2 atau lebih kecil dari judul, tetapi tidak dicetak tebal. Sehingga inilah yang disebut dengan tipografi atau seni memilih font. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, keterangan yang lain inilah atau yang disebut dengan konten. Nah, ini ukuran dari fontnya ya yang paling kecil, kemudian tidak dicetak tebal, ya. Sehingga kalau kita perhatikan, nah ini menjadi lebih pas. Oke ya. Nah, ini secara teori, Bapak Ibu. Next. Nah, sekarang yuk buat. Nah, mau nggak Bapak Ibu buat nih sekarang?
Nah, mau nggak nih kita buat? Coba kita buat dengan Prezi ya, Bapak Ibu. Oke, gas ya, siap Bapak Ibu ya. Yuk kita buat proyek pertamamu. Nah, sekarang Bapak Ibu, mungkin saya tidak akan lebih apa namanya, tidak terlalu dalam untuk membuat desainnya, tapi saya janji di hari kedua dan ketiga kita lebih mengulik bagaimana kita membuat desain dengan isi konten yang bagus gitu ya. Oke Bapak Ibu, sekarang silahkan Bapak Ibu bisa buka Google Chrome ya, buka Google Chrome. Kemudian Bapak Ibu ketik di situ prezi.com. Baik. Mungkin saya tidak akan menjelaskan presentasi ini ya Bapak Ibu. Ini hanya panduan, Bapak Ibu bisa mengikuti panduan ini jika Bapak Ibu mengalami kesulitan ya. Saya tidak akan menjelaskan panduan ini, tapi saya akan mempraktekkannya langsung Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini pertama katanya kita buka prezi.com. Ketik saja seperti ini. Prezi kemudian .com. Nah, baik. Nah, saya juga sudah mengirimkan di grup di chat ya Bapak Ibu di situ. Oke, nah ini karena saya sudah masuk atau login ya Bapak Ibu sehingga saya wajib untuk melog out-nya dulu. Nah, seperti ini. Nah, saya log out. Nah, ini adalah gambaran awal ya Bapak Ibu. Ini adalah halaman muka atau halaman awal dari prezi.com. Bapak Ibu, Prezi ini tidak gratis. Ya. Ini ada apa namanya? Harus beli ya. Nah, tetapi tidak gratisnya tadi bukan tidak gratis seluruhnya, tidak. Tetapi ada juga bagian yang bisa kita nikmati untuk menggunakan yang free ya, yang free. Jadi ada bagian yang free. Silahkan Bapak Ibu buka prezi.com, kemudian Bapak Ibu klik tombol Get Start Free. Nah, di sini ya. Tombol biru ini kita klik sehingga nanti akan diarahkan. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu di sini. Nah, jadi ini adalah apa namanya? Bapak Ibu bisa mempelajari Prezi itu seperti apa gitu ya. Nih contoh nih. Tuh. Ya kan? Olympiad onboarding. Terus ke bawah sedikit di sini ada video ya. Ya, jadi present over video, kemudian bawahnya lagi ada nggak? Nah, ini adalah template-template yang disediakan oleh Prezi. Sangat interaktif Bapak Ibu. Ya, jadi sangat bagus untuk kita coba. Baik. Sekarang Bapak Ibu bisa klik tombol putih ini, try Prezi for free. Nah, kita coba Prezi gratis. Di sini kita klik. Untuk itu, Bapak Ibu bisa mengisikan nama, ya kan? First name, last name, email, dan password. Nah, tetapi cara ini cukup lama ya, Bapak Ibu. Jadi kurang efisien, sehingga saya cari cara yang lebih singkat dan lebih pas, yaitu sign up atau mendaftar dengan Google. Ya, nah, silakan Bapak Ibu pilih
sign up with Google, artinya mendaftar dengan akun Google. Nah, saya klik di sini, sign up with akun Google. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu bisa memilih akun mana yang akan didaftarkan di Prezi. Ya, jadi bisa memilih akun mana yang akan didaftarkan di Prezi. Oke, saya akan memilih akun yang nomor 2 ini, akun belajar ID ya. Baik Bapak Ibu, nah setelah itu ada statement ya yang harus kita setujui gitu. Bapak Ibu di sini saya bersedia, nah ini dengan term of use dan privasi policy ya. Ini dicentang Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu klik lanjutkan atau continue. Oke. Nah, setelah ini Bapak Ibu mana nih ya? Kok gak ada yang free? Coba ya Bapak Ibu. Kita cari. Nah ini tadi cukup berbeda ya Bapak Ibu. Bapak Ibu biasanya kalau pertama itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya contohkan di sini. Kalau pakai akun Gmail ya, akun Gmail seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke ya. Coba. Jadi sign up with Google sudah tadi. Kemudian saya pilih yang Gmail. Nih Gmail ya Bapak Ibu. Kalau belajar ID ternyata suruh bayar tadi. Nah, setelah itu baru ya Bapak Ibu di sini we send you email. Harusnya tadi kita dapat yang seperti ini. Jadi verifikasi email. Oke. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Silakan gunakan akun Gmail ya Bapak Ibu. Belum ketemu yang free. Ada nggak yang free? Pakai Gmail ya Bapak Ibu. Pakai Gmail. Oke. Nah sebenarnya kalau kita mau menggunakan try for free itu bisa dua pilihan ini ya Bapak Ibu. Edu Plus atau Edu Pro. Nah namanya trial ya Bapak Ibu. Nah ini bisa kita bayar $3 per bulan ya. Kalau Edu Pro di sini $4 per bulan. Nah perbedaannya di sini jelas ya Bapak Ibu. Nah, mungkin ini bisa dijadikan ini ya pertimbangan. Oke, Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau di sini disuruh bayar ya, silakan mau nyoba yang mana. Nah, tetapi di sini ada pilihannya di atas ini Bapak Ibu. Continue with basic. Nah, jadi kita lanjutkan saja dengan yang basic nih pojok kanan ya Bapak Ibu. Nih, yang ini. Oke, mau pilih yang mana boleh. Oke, continue with basic sehingga Bapak Ibu di sini bisa skip aja karena tadi saya memilih apa ya? Student ya. Apa tadi itu ya? Pendidikan gitu ya. Nah, ini di skip aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, terus setelah itu Bapak Ibu continue with basic, kita pilih yang edukator ya. Bukan student, kalau student murid kita nih. Kita yang edukator, pembelajar ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu sesuaikan dengan institusinya ya. Jadi kalau saya kan elementary ya, jadi
saya pilih yang SD ini. Jadi kalau high school di sini dan seterusnya. Oke, saya pilih sesuai dengan ini kondisi ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nah di sini katanya would you like to start? Jadi kita akan memulai yang mana? Oke ya. Nah, kita akan melihat dulu dalamnya seperti apa. Kita akan memilih nanti. Sehingga saya pilih tombol skip ya Bapak Ibu di sini. Tombol skip. Oke. Nah, jadi kita sudah sampai di sini untuk saat ini Bapak Ibu. Ini adalah dashboard. Setelah kita berhasil mendaftarkan akun Google kita, akun belajar ID kita ke prezi.com. Oke Bapak Ibu, saya ingin tahu siapa yang sudah berhasil sampai dengan di sini. Ya. Nah, siapa yang sudah berhasil sampai di sini? Nah, ini. Pak Filipus, saya Pak, Bu Ani, Bu Iin, ya. Kemudian Bu Diah juga. Nah, Bu Zaidatul Hidayah. Oke. Mana nih yang lain yuk Bapak Ibu? Bisa diulang, mana nih tadi? Bisa diulang. Bisa diulang dari daftar Gmail ya Pak? Nah, saya sudah berhasil. Pelan-pelan Pak. Ya, ini sudah sangat pelan ya Bapak Ibu. Jadi saya sudah sangat pelan, mengurangi atensi banget ini sudah. Oke, mungkin nanti Bapak Ibu yang masih belum berhasil mendaftar, Bapak Ibu silakan ikuti panduan atau rekaman ini ya. Nah, baik menggunakan Gmail ataupun menggunakan akun Belajar ID. Kalau tadi ada pilihan suruh bayar, Bapak Ibu tinggal pilih tombol yang di atas, di situ lanjutkan dengan menggunakan basic atau dasar. Oke, Bapak Ibu. Nah, di bagian sidebar ya di sebelah kiri ini, Bapak Ibu, ini adalah menu-menu yang disediakan. Ini mulai dari quick start. Quick start itu artinya kita memulai dengan instan ya. Kita akan membuat apa? Template-nya sudah disediakan di sini. Ya. Oke, di sini ada pilihan create a lesson or lecture ya. Kemudian di sini ada poster ya. Kita buat poster juga. Yang lebih menarik di sini ada infografis, oh Ibu ya, keren banget nih. Oke, ada infografis dan kalau kita scroll lagi ke bawah, Bapak Ibu, di sini ada dashboard. Ya, dashboard itu halaman muka ya, Bapak Ibu. Terus di sini juga ada report. Nah, dan paling terakhir itu membuat poster atau flyer. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini banyak pilihannya. Pak, mirip-mirip dengan Canva. Ya, sedikit banyak ada samanya ya, meskipun juga ada bedanya. Oke, di sini. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan mengenalkan Bapak Ibu kepada template terlebih dahulu. Bagaimana kita edit dari template terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu pilih quick start di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih salah satu di antara yang ini, presentasi ini ya. Pilih salah satu di antara. Silahkan yang mana. Oke. Nah, mungkin saya pilih yang ini aja. Nah, yang apa ini? Lesson plan ya. Saya pilih, Bapak Ibu tinggal klik ini. Artinya kita akan mencoba untuk membuat dari template yang disediakan. Gitu ya. Membuat
presentasi dari template yang disediakan. Oke. Nah, pilihannya sebenarnya banyak banget ya Bapak Ibu di bawah sini. Nah, ini Bapak Ibu. Tuh. Jadi kita pilih yang seperti ini. Kalau mau dieksplor, nah tampilannya nanti seperti ini. Next lagi. Nah, interaktif banget ya Bapak Ibu. Kembali. Yang kedua, oke. Nah, baru yang ketiga. Nah, tuh. Set. Gimana Bapak Ibu? Canggih ya Bapak Ibu. Nah, coba kita. Nah, kalau ini sudah kita yakin gitu ya. Udahlah saya pilih yang ini aja. Nah, maka Bapak Ibu klik tombol biru di sini, use this template. Artinya kita gunakan template ini, ya. Kita klik aja. Setelah itu, Bapak Ibu, nah jangan lupa memberi nama, ya. Namanya apa ini presentasi ini? Jadi nama filenya apa? Oke, saya telah membuat di sini adalah rencana pembelajaran. Setelah itu, who can see this presentation? Artinya siapa nanti yang akan bisa melihat, ya. Nah, di sini ada pilihan people I share it with. Jadi kita akan membagikan kepada orang yang kita beri. Nah, ternyata suruh bayar. Tuh. Nah, jadi kita ambil yang free, Bapak Ibu. Kita pilih yang anyone on the web. Jadi kita pilih yang bawah. Isi nama filenya, nama projectnya, baru kita centang yang anyone on the web. Setelah itu, Bapak Ibu bisa klik continue. Nah, kita klik continue. Baik Bapak Ibu, biarkan proses ini berjalan dengan semestinya. Kita sambil menunggu. Nah, pada saatnya kita telah berhasil di sini ya Bapak Ibu. Tuh, coba kita lihat. Jadi ini sangat sederhana Bapak Ibu. Saya akan besarkan biar Bapak Ibu lebih memahami di sini. Ya. Oke. Nah, di sini bisa kita ganti background ya Bapak Ibu. Tuh. Jadi pada pilihan pertama di sini kita bisa mengganti background-nya. Oke Pak, bisa nggak diganti background-nya? Nah, kalau mau diupload image bisa di sini. Nah, di sini ada pilihan. Ini pakai background color ya Bapak Ibu. Nah, coba saya klik-klik sembarang dulu, enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Klik-klik aja sembarang. Jadi nanti hasilnya BIM selabim jadi apa? Nah, bisa diundo ya Bapak Ibu. Oke, saya akan pilih gambar yang ini ada dikunci karena kita bukan menggunakan yang pro sehingga dikunci. Kita ambil yang ya saya pilih yang ini mungkin. Oke. Nah, di sini ada change background ya Bapak Ibu. Nah, ini saya klik gambar ini masih proses di sini. Kalau misalkan kurang pas, ya kita pilih yang lain. Ya. Nah, tuh. Jadi background-nya itu di belakangnya presentasi ini. Ya. Ambil yang lain dulu, Bapak Ibu. Silakan ya. Kita coba-coba dulu. Yang mana yang paling bersesuaian. Coba yang ini. Oke. Ya. Nah, oke Bapak Ibu ya.
Nah, di sini Bapak Ibu di bagian kanan ini adalah slide-nya ya. Nah, kalau kita ini adalah bagian overview. Arti overview itu gini Bapak Ibu. Jadi slide depan ini yang paling awal ini adalah memuat dari beberapa slide yang ada di bawahnya. Tuh. Makanya dia disebut dengan overview. Contoh lesson profile. Nah, itu ada di mana nanti? Coba kita klik. Nah, lesson profile itu ada di 29. Nah, di sini ya, 2 sampai 9 di sini berarti. Kemudian kalau yang 2 nanti ada di slide 10 sampai dengan 13. Oke ya. Kemudian yang ini nanti yang nomor 3 nah, itu dari 14 sampai dengan 17. Nah, gimana sih Pak maksudnya Pak? Nah, oke. Yang pusing ya Bapak Ibu. Jadi gini, saya jelaskan terlebih dahulu present dulu ya. Oke. Nah, ini presentasinya seperti ini. Bapak Ibu kalau gunakan mouse ini bisa di zoom gitu ya. Nah, bisa di scroll gitu, bisa seperti itu. Nah, jadi kalau saya klik nomor 1, maka dia akan berpindah ke sini. Tuh. Ini adalah info dari yang nomor 1. Kemudian di bagian introduction di sini, kalau saya klik bagian introduction, maka dia akan masuk. Nah, jadi kayak di zoom gitu ya, Bapak Ibu. Kayak di zoom. Jadi kayak di zoom gitu. Kemudian Bapak Ibu, nah ini kalau kembali ya. Tuh. Oke, zoom bagian introduction. Kita coba next di sini. Kemudian kita pilih setting chart. Nah, tuh. Gimana? Ya kan? Jadi sangat interaktif ya Bapak Ibu. Next lagi, balik lagi gitu ya. Kemudian kita ke standar. Nah, jadi ada standar-standarnya. Oke. Nah, ini kalau kita next, maka akan kembali lagi ke sini. Nomor 2, kita coba. Nomor 2 hanya memuat satu elemen ya Bapak Ibu. Ini kita buat di sini. Nah, ini baru esensial. Oke. Update lagi. Jadi sangat interaktif, bagus Bapak Ibu. Zoom gitu ya. Kalau ini kita tampilkan di depan siswa-siswa kita, maka dijamin Bapak Ibu pasti bilang wow gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu. Nah, menurut saya Bapak Ibu sudah kenal dengan ini ya Bapak Ibu. Dengan strukturnya tadi kok bisa dibuat seperti itu. Nah, kita coba minimize. Oke. Kita go back Bapak Ibu di sini. Nah, oke. Kita masuk di bagian overview, di bagian lesson profile. Di sini ya Bapak Ibu. Jadi lesson profile itu mulai dari slide 2 sampai dengan 9. Nah, di sini kita klik di sini. Nah, maka di dalam slide ada slide lagi itu Bapak Ibu. Jadi dia dibuat bercabang gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau di PowerPoint slide-nya itu kan dibuat sejajar terus gitu. Jadi dibuat sejajar terus gitu ya. Nah, sementara di Prezi di dalam slide itu ada slide lagi. Jadi nanti di dalam slide ini kalau ada cabangnya lagi, ada slide lagi. Terus seperti itu. Oke ya Bapak Ibu. Nah, di sini di bagian introduction di sini itu mengarah kepada yang ini. Jadi kalau ini diklik lagi, nah ada 2 bagian. Introduction dan back to Prezi. Kemudian kalau yang nomor 2 ini, nah, jadi ini cuman kembali ke sini, cuman satu aja ya Bapak Ibu. Kita bisa go back. Oke, nah pertanyaannya sekarang. Pak, misalkan di nomor 2 ini, saya buat lagi gitu ya. Oke ya. Saya buat lagi,
dengan shape berbeda. Jadi ada penambahan, gitu. Ada penambahan. Nah, karena ini sudah disetting ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah alurnya sudah ada. Kita bisa membuat di sini di bagian insert Bapak Ibu, ya kan? Nah, kita pilih mana yang menurut Bapak Ibu itu diperlukan, gitu ya. Nah, kita buat subtopik misalkan di sini ada My Library, Story Block, Text, Image, GIF dan animasi. Mungkin saya copy aja di sini. Saya copy, saya paste. Oh, tadi ada tulisannya Bapak Ibu, Ctrl C, Ctrl V. Bisa nggak? Nah, ini sangat berat ya. Oke. Mana tadi yang saya buat ya Bapak Ibu? Ctrl C, Ctrl V, Bapak Ibu ya. Jadi kayak ngopi biasa. Nah, ini sudah ada di sini. Jadi ini akan diarahkan kemana gitu ya nanti, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini hanya coba-coba ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengotak-atik sendiri BIM salah BIM jadi apa gitu ya Bapak Ibu, sehingga nanti akan menjadi seperti apa. Ya, oke Bapak Ibu. Nah, di sini kalau kita coba ya kan, kita pesan di sini, maka dia akan sama ya ke sini juga pada akhirnya. Kalau kita back, yang setting chart itu, nah, jadi ngarah ke sini juga. Karena ini kita copy dari direksi yang sama ya. Jadi kita copy dari shape yang sama. Oke, sebentar. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, kita mencoba untuk membuat isian dari yang setting ini ya. Ini sorry. Nah, ini susahnya editnya di sini ya, Bapak Ibu. Oke, dihapus ya Bapak Ibu. Kita tambah yang tadi start topik ya Bapak Ibu. Start. Nah, kita coba yang planet topik. Nah, di sini nomor 13 dan 14. Tapi di sini isinya masuk di sini ya. Bisa nggak kalau dikecilin gitu? Atau di slide yang berbeda, nggak masuk di sini. Bisa nggak?
Nah, jadi ini masuk nambah konten terus gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini hanya pengenalan awal Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu rapi-rapikan gitu ya. Mana bagian yang ingin ditambah, mana bagian yang ingin Bapak Ibu hapus gitu ya. Jadi mana yang ingin ditambah, mana yang akan dihapus. Oke. Yang jelas Bapak Ibu, kalau kita menggunakan template, nah agak susah juga ya. Susahnya tadi itu begini. Kadang kalau kita menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan yang kita inginkan, itu juga kayak editnya agak rumit gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga lebih bagus untuk membuat sendiri. Nah, itu jauh lebih bagus. Itu kalau Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi tadi Bapak Ibu telah belajar tentang komponen yang ada di sini juga. Ya, kemudian di sini ada style ya Bapak Ibu. Nah, stylenya silakan dipilih, background, kemudian ada topic shape, ada coloring, ada teks, ada brand kit. Nah, brand kit ini Bapak Ibu kalau kita klik, nah, tapi suruh bayar biasanya ya. Nah, jadi sebenarnya ada add-on yang bisa Bapak Ibu tambahkan di sini ya, cuman ya tidak gratis sehingga Bapak Ibu bisa bayar. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa share ya. Misalkan Bapak Ibu ingin share dari yang saya buat ini gitu ya. Bapak Ibu bisa klik view link di sini, diklik aja. Kemudian klik new link di sini. Nah, di sini apa katanya? Enter apa ini? Enter company viewers name for your on record. Jodoh client company name. Oke. Akan saya beri nama desa sendiri. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa create link di sini ya. Nah, link inilah Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu copy gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bagikan di kolom komentar misalnya. Atau Bapak Ibu bagikan langsung di WhatsApp. Ya. Nah, itu saya sudah memberikan contoh di situ sehingga kalau kok link itu nanti saya berbagikan di sini, maka hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya, ini adalah link yang saya bagikan dari hasil mengambil dari satu template tadi, sehingga bisa kita play di sini. Ya, oke Bapak Ibu, kita besarkan aja. Nah, memang di sini nggak bagusnya itu ada ininya ya, ada apa namanya watermark ya, tapi itu tidak menjadi masalah Bapak Ibu ya, karena watermarknya juga bagus. Nah, ini bagus, sehingga diklik aja. Nah, ini masuk di sini. Oke. Nah, ini standar dan seterusnya. Kalau titel diklik, nah, ya kita back di sini. Oke. Nah, interaktif ya Bapak Ibu. Interaktifnya tadi itu kita tidak klik next 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 gitu, tapi ada tombol yang bisa kita selain next bisa kembali dan home gitu ya. Nah, ini sangat bagus untuk kita lihat Bapak Ibu. Tuh. Jadi, pas banget. Ya kan? Coba yang terakhir. Nah, ini ada notes catatan sehingga nah, ini adalah yang terakhir. Ya, presentasi udah
selesai gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini pengenalan, pemanasan ya Bapak Ibu, silakan nanti otak-atik dulu. Kita mulai melakukan mendesainnya itu besok, dan silahkan Bapak Ibu bisa menyediakan satu. Nah, ini saya beri referensinya. Gambar-gambar yang Bapak Ibu inginkan ya. Jadi Bapak Ibu sediakan dulu bahan referensinya. Kira-kira Bapak Ibu ingin menayangkan apa? Bapak Ibu bisa membuat ininya dulu, mengumpulkan bahan-bahannya dulu. Mulai dari teksnya ya, mulai dari apa namanya? Mulai dari aset gambarnya dan seterusnya. Mungkin itu Mbak Melisa, sementara kita coba untuk biar lebih interaktif membuka pertanyaan untuk peserta. Baik, terima kasih Bapak Noval atas penjelasannya mengenai Prezi, di mana ini tadi baru seputar pengenalan tentang Prezi ya Bapak Ibu. Tadi juga sudah diperkenalkan bagaimana tips-tips agar presentasi Bapak Ibu itu menarik, tidak hanya berisi kalimat-kalimat saja yang tentunya bisa membuat peserta didik merasa bosan. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan mengenai bagaimana caranya sign up dengan Prezi, di mana Bapak Ibu bisa menggunakan sign up with Google. Kemudian continue with basic begitu bagi Bapak Ibu yang belum bisa masuk atau bisa daftar. Nantinya rekaman Zoom ini akan kami bagikan sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengulangi kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Noval. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tertinggal, Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian terkait presensi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena di Guru Inovatif Indonesia ini, terutama di kegiatan workshop virtual ini, Bapak Ibu langsung saja menyimak apa materi yang dijelaskan oleh narasumber. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan terkait presensi karena nantinya segala bentuk kelengkapannya akan kami kirimkan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu yang telah raise hand, Pak. Kita mulai dari Ibu Suratni Afi. Silakan Ibu bisa langsung bertanya kepada Bapak Noval terkait seputar pengenalan Prezi ini tadi. Silakan Bu. Silakan Ibu. Masih mute Bu? Mungkin bisa dihidupkan. Silakan. Nah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak materi dari Pak Noval, masalah cara membuat Prezi ini Pak, tadi paparkan bahwa untuk memberi ketertarikan dalam membuat Prezi ini yang sangat baik itu rasionya 16:9. Untuk menentukan perbandingan itu Pak, kira-kira ada caranya atau tekniknya? Kemudian masalah point of view-nya, itu masih bingung kayaknya. Atau hierarkinya. Kemudian masalah background, apakah bisa dipilih selain putih dan kuning sesuai kita mendesain agar paparan kita itu bisa menarik dari pembaca ketika kita menayangkan atau ketika kita memberikan materi kepada peserta didik, karena biasanya atau umumnya ketertarikan dari suatu paparan itu sangat ditentukan oleh kreativitas kita sebagai seorang guru, karena dari guru yang kreatif itu tentunya akan memberikan siswa menjadi kreatif pula, karena guru adalah modeling sehingga bisa mengkutip atau melihat secara langsung apa yang telah diberikan. Kemudian masalah tipografinya ini, seni memilih font itu kayaknya masih bingung Kak. Pak, mungkin di next meetingnya bisa lebih diperjelas agar kami sebagai pemula ini, karena kami guru di pelosok, kami juga tidak mau ketinggalan dengan hal-hal yang baru begini. Kami ingin juga membuat inovasi terobosan demi anak-anak kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suratni yang sangat bersemangat sekali. Ini silakan Bapak Noval untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Suratni. Mantap Ibu ya, wis ini saya senang sekali nih. Makasih Pak. Ya. Oke, jadi untuk di Prezi Bapak Ibu itu rasionya sudah 16:9. Oke ya Bapak Ibu. Jadi untuk di Prezi itu sudah menggunakan rasio 16:9. Jadi untuk settingannya memang sudah bawaannya Prezi Bapak Ibu. Itu sudah standarnya gitu ya. Berbeda dengan PowerPoint. Kalau PowerPoint bisa kita pilih tuh. Ya, bisa Iya. kita pilih 4:3 atau 16:9. Kemudian yang saya contohkan Bapak Ibu, yang tadi saya contohkan itu masih belum menyentuh kepada konten, belum. Jadi kita masih belum membuat point of view ya. Nah, tapi di sini Bapak Ibu bisa kita lihat, nah, bisa kita nilai, gitu ya. Oke. Nah, di dalam overview ini, Bapak Ibu, jadi coba kita perhatikan di sini bahwa judul itu adalah menempati ukuran teks yang paling besar di antara yang lain ini. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu bisa memahami ini. Kemudian judul itu dicetak tebal. Nah, coba kalau kita ini bisa Ctrl B ya. Kemudian kalau kita memilih font di sini bisa Bapak Ibu pilih yang lain, itu juga boleh. Nah, seperti ini misalkan. Jadi ini kita sudah mulai mendesain konten. Ya. Silahkan cari yang mana. Nah. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini saya cetak tebal ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tidak akan melihat tulisan ini dulu, tetapi yang dilihat pasti gambar dari kayak ular-ularan ini ya. Nah, ini kan point of view sebenarnya sudah. Cuman mungkin konteksnya ini berbeda dengan yang kita lihat dengan contoh presentasi yang saya tampilkan tadi ya. Nah, yang saya tampilkan itu baru masuk ke bagian yang seperti ini Bapak Ibu. Ya. Masuk kepada bagian yang seperti ini. Contoh misalkan di sini ada lesson profile. Bapak Ibu kalau ingin menambahkan gambar, maka di sini Bapak Ibu bisa pilih image. Ya kan? Kemudian bisa Bapak Ibu upload. Dan Bapak Ibu di sini pilih gambar ya. Pilih gambar profilnya seperti apa. Contoh. Oke. Saya buat contoh deh. Nah, sebentar. Nah, ini contoh misalkan ya, saya pilih gambar. Jadi saya upload. Kemudian Bapak Ibu, karena anggaplah ya ini ya, ini saya taruh di sini. Kemudian teks ini saya taruh di bawahnya. Sini. Kemudian ini saya buat rata tengah ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada layoutnya di sini rata tengah. Nah, kita buat ini menjadi bold supaya nama itu bisa, misalkan nama novela ya. Nah, dan Bapak Ibu bisa duplikat di sini, nah, copy, kemudian paste. Oke. Tetapi ini tidak saya cetak tebal, Bapak Ibu, kecil aja, dan ini saya kecilkan. Nah, inilah yang disebut dengan tipografi, Bapak Ibu. Nah, keseimbangan ya. Jadi jangan sampai salah bahwa keterangan itu, jadi keterangan atau pelengkap, kata pelengkap itu malah fontnya lebih besar daripada namanya misalnya. Nah, jangan dibalik. Jadi
Ini kita klik, kemudian sebentar. Saya hapus ini. Saya beri keterangan siswa kelas 1 SD Negeri 3 Logos. Oke. Nah, jadi ini akan menjadi bagus ketika kita lihat. Nah, coba kita present ya. Tuh. Ya kan? Oke. Nah, sekarang coba kita bayangkan. Ini berapa ya size-nya? Oke lah, saya buat sama nih size-nya. Saya buat sama. Size-nya saya buat sama. Kemudian saya buat tebal juga. Silahkan bandingkan Bapak Ibu. Enak mana dengan yang tadi? Tuh. Bisa Bapak Ibu beri komentar? Bagus mana saya menata font ini dengan yang tadi? Bagus yang pertama. Nah, itulah makanya di sini juga ada seninya ya Bapak Ibu, ada tipografi namanya kalau kita. Jadi memadukan font, kemudian menggunakan jenis font mau dibuat tebal, apa mau dibuat tipis. Nah, itu ada ketentuannya. Nah, jadi seperti ini, dan ini jauh lebih bagus. Sekarang kalau misalkan point of view-nya saya balik, foto ini saya kecilkan, gitu ya. Kemudian nama ini saya besarkan. Nah, Bapak Ibu bisa nikmati bagus mana dengan yang tadi, gitu ya. Ya, bisa Bapak Ibu beri komentar? Bagus mana dengan yang tadi, kira-kira? Ya. Nah, itulah makanya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perlu untuk mengumpulkan aset, perlu untuk mengumpulkan gambar untuk membuat presentasi itu menjadi seimbang. Jadi orang akan melihat atau tersugesti gitu ya, pemikirannya, waduh itu gambarnya bagus. Baru setelah itu akan membaca judulnya dan setelah itu akan membaca isinya. Nah, jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya Bapak Ibu untuk menyiapkan asetnya terlebih dahulu seperti itu. Baik, terima kasih Pak Noval. Itu tadi ya Bapak Ibu seputar tipografi dan juga point of view begitu. Jadi Bapak Ibu selama Bapak Ibu merancang sebuah presentasi, Bapak Ibu juga harus menggunakan seni di dalamnya agar pembaca itu juga bisa tersugesti untuk membaca lebih lanjut mengenai presentasi yang telah kita buat begitu. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya di kolom chat Zoom, silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya di kolom chat Zoom, nanti Bapak Noval akan menanggapinya begitu ya. Kemudian kita ke Bapak Ali Mutolib terlebih dahulu ya Bapak Noval. Silakan Bapak Ali. Masih belum terdengar Pak? Silakan Pak. Sudahkah terdengar Pak Noval? Belum ya Pak? Iya, belum ada suaranya Pak Ali. Mungkin ininya Pak, mungkin headsetnya, headphone-nya. Mungkin headsetnya nggak usah pakai headset maksudnya. Nggih. Ya, halo. Iya Pak, Assalamualaikum terdengar? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. bisa didengar? Bisa Pak, terdengar Pak. silakan. Mungkin kami yang di daerah terutama sekali dengan ikutnya Rezi ini mungkin nambah pengetahuan lah sehingga bisa
kita juga memacu juga di daerah tidak ketinggalan. Nah, tapi kami perhatikan mungkin selama ini pakai PowerPoint, misalnya dengan ini mungkin bisa lebih baik lagi, bisa lebih apa? Tapi kalau kita perhatikan mungkin harus sering dilatih nampaknya, ya Pak ya. Nah, sering dilatih, baru bisa kita mahir. Nah, jadi banyak kalau tidak dicoba ini tidak tahu, ini bisa lupa lagi. Jadi inilah mungkin yang perlu kami mohon kalau ada videonya nanti dikirim, sering juga diotak-atik nanti bagaimana memasukkan, tapi bisa juga masukkan video sebagainya, Pak ya. Nah, jadi inilah kami terima kasih sekali lah ya, adanya kesempatan seperti ini. Kemudian kalau kita mau membuat apa yang bagus itu bagaimana, mungkin itu tuntut kayak gitulah maunya sama kami, biar nanti habis ini lupa, biar kami lihat-lihat lagi videonya. Sekian itu yang penting bagi kami, Pak. Sama kami di daerah inilah yang bisa mengikuti juga, menambah wawasan dengan adanya Prezi. Kasih ya, Pak. Baik, untuk pertanyaannya. Jadi seputar ini ya Pak tadi materinya begitu dibagikan begitu nih Pak. Mungkin Pak Noval bisa menjawab yang ada di kolom chat Zoom Bapak. Kolom chat Zoom. Nah, saya belum lihat. Jika mendesain tanpa template, apakah bisa Pak sesuai dengan kreasi guru? Wah, ini sangat disarankan ya Bapak Ibu. Ini dari Bu Suratni. Sangat disarankan ya. Makanya kenapa tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk siapkan dulu asetnya ya, siapkan dulu gambar-gambarnya gitu ya. Nah, kalau ingin tahu cara membuatnya, nah Bapak Ibu bisa ke Prezi di sini. Kalau tadi kan menggunakan template ya, menggunakan quick start di sini. Nah, Bapak Ibu sekarang pakai yang present ini, Prezi present ini. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat yang kosongan. Ya. Nah, kita klik yang di sini tanda plus, maka jadi ya yang kosongan. Oke, kira-kira seperti itu untuk siapa tadi ya? Pak, apakah bisa di-download agar mendapatkan bentuk file offline? Nah, sementara prezi.com, Bapak Ibu, itu menggunakan layanan online. Oke ya, jadi prezi.com menggunakan layanan online. Kenapa? Karena basisnya itu berbasis cloud. Samalah dengan Canva. Pak, desain bawaan Prezi tadi bisa dikonvert ke PPT. Nah, ini mungkin bisa dieksplor lebih jauh ya. Cuma nanti kalau diubah ke PPT, apakah masih sama konsepnya dengan Prezi, bisa nge-zoom in, nge-zoom out gitu ya. Atau jangan-jangan animasi itu tidak ada nanti. Nah, silakan dicoba Bapak Ibu ya. Silakan dicoba. Nah, kita bereksperimen, boleh. Terus, mana pertanyaan lagi ya? Untuk batas trial untuk Prezi, Pak, berapa lama batas trial untuk Prezi? Nah, untuk yang versi basic, Bapak Ibu, di situ tidak dibatasi ya. Karena di situ Prezi telah menambahkan watermark di situ. Cuman kalau yang tadi EduPro ada EduPro, EduPlus itu ada batasan. Tapi kalau kita gunakan yang tadi basic di awal, nah ini aman. Saya gunakan Prezi itu sudah tahun kemarin, mungkin udah 3 tahunan ya, di akun yang sebelumnya. Dan saya pakai saat ini masih bisa. Nah, cuman yang kelemahannya yaitu tadi, ada sedikit watermark yang ada di bagian bawah. Dan menurut saya itu tidak mengganggu karena kecil ya, karena kecil. Ada lagi Mbak Melisa? Ini Pak, apakah desain yang telah dibuat di Prezi bisa di-save dalam bentuk PDF begitu Pak? Share to PDF ya, coba ya Bapak Ibu, bisa nggak? Nah, kita coba cari di sini ya Bapak Ibu. Nah, kita share. Nah, ini ada klik share ya Bapak Ibu. Jadi di sini ketika kita share, nah, kita tidak menemukan di sini share dalam bentuk PDF. Coba kita kembali ke dashboard di sini. Saya masuk di apa namanya
Yang saya buat, ini yang saya buat barusan, bisa kita cari-cari gitu ya. Di sini ada ekspor ya, Bapak Ibu. Tuh. Bisa nggak? Nah, export and print your presentation PDF. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk cara ekspornya di sini, coba saya klik ya. Ini bentuknya jadi apa nih? Kalau PowerPoint itu akan seperti apa? Nah ini ya Bapak Ibu, jadi kalau kita ekspor, start your 7 hari nih. Jadi ada batasan ya Bapak Ibu ya. Free and plus trial no. Jadi untuk mengekspor ya, untuk mengekspor itu diberi waktu 7 hari. Tapi kita coba di sini, kita coba di bagian, kalau PDF gimana? Nah, tuh, create PDF handout with Prezi. Sama, ya Bapak Ibu. Sama di sini. Oke ya, jadi di sini dibatasi selama 7 hari. Nah, untuk cara ekspor dan ininya, menurut saya Bapak Ibu, itu malah jauh lebih aman ada di cloud dibanding kita ekspor. Kalau kita ekspor, kita akses offline, ya memang kalau di daerah sih kita perlu yang offline-nya. Cuman kalau seandainya semua bersinyal ya Bapak Ibu dan berinternet, mungkin cloud itu menjadi lebih ideal. Gitu. Kemana-mana cukup buka link Prezi, nah bisa deh kita presentasi tanpa harus mencari file offline. Oke, mungkin itu Mbak Melisa. Iya Bapak, dan ada satu pertanyaan lagi, ini ada dari Bapak Wahyu. Maaf Pak, saya sudah coba-coba buat presentasi dengan Prezi. Adakah hotkey-hotkey yang bisa digunakan untuk mempermudah pembuatan presentasi dengan Prezi agar pengerjaannya lebih cepat? Begitu Pak. Ya. Hotkey. Nah, hotkey itu mirip dengan PowerPoint ya Bapak Ibu. Contoh kayak tadi Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Nah, itu silahkan dicoba. Yang jelas Prezi itu didesain mirip dengan PowerPoint. Nah, untuk hotkey-nya sendiri saya pernah mengakses di situ ya. Cuman di mana saya lihat di bagian apa? Ya, pada intinya sama dengan PowerPoint. Contoh misalkan mau duplikat gitu ya, Ctrl D, nah itu bisa dicoba, Bapak Ibu ya, Pak Wahyu. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Sintani, kalau pakai Prezi bisa dimasukkan kuis langsung tidak Pak? Misalkan kuis interaktif begitu Pak. Kuis interaktif, kuis. Kalau linknya mungkin bisa ya Bapak Ibu. Kuis interaktif tuh contohnya kuis yang seperti apa? Contoh dulu, karena kuis banyak juga. Nah, jadi misal nih ya, kuis interaktif dari apa namanya? Word wall ya, itu kan interaktif. Nah, jadi untuk di Prezi di sini ya kita manfaatkan form insert itu ya Bapak Ibu, bagian dari insert. Nah, di situ kalau memang ada, nah maka bisa kita masukkan. Tapi di sini saya lihat tidak ada embed juga, embed link nggak ada, jadi embed kode nggak ada. Nah, sementara yang bisa kita masukkan di sini adalah shape, PowerPoint, PDF, audio, chart. Ya, mungkin yang bisa kita manfaatkan di situ ya kita buatkan shortcut gitu ya. Jadi semacam tombol untuk mengakses ke apa namanya game interaktifnya seperti itu, quiz interaktif. Baik Pak, kita beralih ke ini ada dua Ibu yang sudah raise hand. Ini ada Ibu Rahayu. Silakan Ibu Rahayu bisa langsung bertanya kepada Bapak Noval. Silakan Ibu bisa mengaktifkan audionya. Ibu Rahayu. Dan bagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nantinya materinya akan di-share juga. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mempraktekannya begitu, berlatih terus-menerus, pasti nanti akan bisa membuat
presentasi dengan Prezi tentunya, di mana untuk hari pertama ini memang masih pengenalan begitu ya Bapak Ibu, dan nantinya untuk hari kedua dan ketiga Bapak Novel akan lebih mendalam membagikan tips bagaimana caranya merancang presentasi ini dengan Prezi begitu. Nah mungkin ini Ibu Rahayunya kepencet atau bagaimana, ini masih belum ada suaranya ya Pak. Kita beralih ke pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom. Ini ada dari Ibu Multazam, kalau materi simbol matematika bisa atau tidak nih Pak? Begitu. Oke, nah ini pertanyaan bagus nih. Kalau bahasa Arab gimana gitu ya? Nah, samalah pertanyaan Bapak Ibu. Nah mungkin saya coba nih ya Bapak Ibu. Simbol matematik. Nah kalau kita melihat di bagian sini Bapak Ibu, di bagian teksnya ini, equation itu tidak ada ya. Ada nggak pilihannya di sini? Nah, jadi yang ada itu cuman pilihan font besar kecil, bold, italic gitu ya, kemudian color, dan di sini juga ada. Nah, jadi tapi tidak menutup kemungkinan bisa kita coba Bapak Ibu. Contoh di sini ya, font Arab misalkan. Kalau font Arab bisa, maka atau equation matematika. Nah, nih. Ada ya? Oh, apa ya di situ ya Bapak Ibu? Saya juga kok lupa ya tulisan Arab. Mungkin saya contohkan di Word ya Bapak Ibu. Sabar Bapak Ibu ya, ini kan juga dalam uji coba. Tapi setahu saya, yang versi offline itu tidak support, sehingga harus kita jadikan sebagai image ya Bapak Ibu. Kita jadikan sebagai image. Oke, saya stop screen dulu. Nah, di sini kita pilih apa ya, insert ya. Kemudian kita pilih equation sini. Ambillah yang inilah. Nah, oke, ini saya Ctrl C ya. Saya copy, kemudian saya taruh di Prezi. Nah, mungkin saya taruh di bagian bawah. Jadi saya Ctrl V. Nah, coba kita lihat ya Bapak Ibu, gimana? Membacanya itu untuk equation, dia membacanya seperti ini Bapak Ibu. Ya, bahkan ada karakter yang mungkin ini tidak dikenal. Nah, jadi untuk equation atau matematika itu berarti harus dijadikan image terlebih dahulu, baru kita insert sebagai gambar di sini. Gitu. Itu ya, Bapak Ibu. Baik Pak Novel, terima kasih atas pemaparan materi pada malam hari ini, di mana kegiatan ini pertama kali perdana begitu ya Pak Novel, di mana Bapak Ibu tadi diminta untuk menyiapkan aset-aset gambar nantinya di hari kedua, sehingga nanti Bapak Ibu bisa menyimak dari materi dari Pak Novel dan juga bisa langsung praktekannya begitu. Mungkin untuk malam hari ini bisa dicukupkan sampai di sini begitu ya Pak.
Terima kasih Pak Noval atas pemaparan materinya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sangat antusias sekali, dan semoga Bapak Ibu tetap antusias hingga akhir tentunya. Dan untuk presensi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi, karena nantinya segala bentuk administrasi akan kami kirimkan begitu ya Bapak Ibu di akhir kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu di sini memang fokus untuk menyimak materi dari Bapak Noval, begitu ya Bapak Ibu. Dan terkait bahan materi yang telah disampaikan oleh Pak Noval ataupun rekaman Zoom ini nantinya akan kami kirimkan begitu melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nantinya Bapak Ibu juga bisa membuka kembali rekaman Zoom atau membuka lagi materi yang telah disampaikan oleh Pak Noval begitu. Dan nantinya Bapak Ibu semangat untuk terus praktek, untuk terus berlatih mengenai bagaimana cara merancang presentasi dengan Prezi ini. Dan untuk hari kedua, Bapak Ibu jangan lupa untuk menyiapkan aset-aset gambar yang mungkin bisa diinsertkan ke presentasi Bapak Ibu. Begitu. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Pak Noval, terima kasih kepada Bapak Ibu. Kami dari Guru Inovatif Indonesia memohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Melisa. Nanti di grup akan saya kirimi link untuk mencari aset gambar ya Bapak Ibu. Di grup nanti saya kirim.